Halo semuanya, kembali lagi ke YouTube channel Friendika Mahendra. Oke, hari ini udah mau balik kerja, udah mau maghrib ya. Udah pada sepi kantor. Dan sebelum kita balik, ini jawab 3 pertanyaan ya. Jawab 3 pertanyaan dulu. Yang pertanyaan pertama itu dari Mas Aldi Firmansyah dari Kabat, Banyuwangi Selatan ya. Maksudnya Banyuwangi Selatan mungkin ya. Atau Banyuwangi Tengah nih gitu, Kabat, deket Rogo Jampi gitu. Nah, pertanyaan dari Mas Aldi Firmansyah ini tentang kenapa sih suka banget donor darah gitu kan. Dia ngeliat di story-nya itu donor darahnya udah 28 kali. Nah, kenapa suka banget? Sebenarnya donor darah itu istimewa banget buatku sendiri gitu, karena satu-satunya donor yang bisa dilakukan berulang-ulang kali itu donor darah. Jantung nggak bisa, ginjal nggak bisa, terus apa namanya, mau donor apa lagi nih gitu yang bisa dilakukan berulang-ulang kali, yang bisa kita recovery badan kita gitu. Nah, donor darah ini adalah salah satunya yang bisa dilakukan berulang-ulang kali. Artinya itu kayak apa ya, kepuasan tersendiri buatku gitu, karena jujur darah badan kita itu kan titipan ya. Badanku ya bukan punya aku sih gitu, dan bisa diambil kapan aja gitu. Karena kalau bisa apa ya, membantu banyak orang pasti seneng banget, karena kan ini juga titipan, darah titipan gitu. Masa apa namanya, bukan milik sendiri aja nggak bisa di sharing gitu, nggak bisa dibagi gitu. Itu kalau selama aku sehat, selama kondisi fit, itu kalau ada undangan pasti langsung datang gitu. Dan itu penting banget, penting banget pokoknya. Nah, kemarin ada yang nanya juga nih dari Madiun, kenalan dari Madiun. Mas, kenapa sih di setiap daerah tuh Mas Friend punya keluarga angkat? Nah, oh ya, yang donor darah udah kejawab ya. Jadi donor darah itu aku pingin hidupku tuh berarti. Tunggu dulu ya, yang kedua tunggu dulu. Yang pertama kita clearin dulu. Jadi yang ya tujuan goalsnya itu sebenarnya nggak ada tujuan yang berarti sebenarnya. Karena aku benar-benar pingin hidup tuh singkat, nggak nyampe umur kita tuh 150 tahun, nggak bakal nyampe. Orang zaman sekarang mungkin umurnya 65, 70, 75, mentok-mentok 90 lah paling hebatnya gitu. Nah, karena mungkin apa ya, perkembangan zaman, radiasi, bahan pengawet itu udah zaman sekarang mah susah kalau mau umur panjang, kasarnya ngomong gitu. Nah, di sisa umur yang sangat-sangat pendek ini aku pingin memanfaatkan sepenuhnya waktuku, jiwa ragaku gitu. Maksudnya hidup biar bisa berarti gitu. Jadi hidup lebih berarti lagi gitu. Jadi itu intinya ya, kenapa donor darah terus, karena pingin hidupnya tuh berarti gitu. Nah, kenapa donor darah paling disenengin? Karena berulang-ulang kali bisa dilakukan gitu kan ya. Oke, clear ya, di situ clear. Terus kita menuju ke pertanyaan kedua, yaitu tentang kenapa punya keluarga angkat di mana-mana gitu. Sebenarnya aku juga unpredictable gitu. Ternyata banyak banget orang yang menyayangiku gitu dan mengangkatku jadi anak gitu. Sebenarnya challenge-nya itu banyak nggak sih Kak untuk punya keluarga angkat di mana-mana gitu. Sebenarnya orang lain mencintai kita, menyayangi kita itu nggak cukup gitu. Artinya dalam kondisi tertentu mungkin ya, dalam kondisi tertentu kita tuh harus ngambil action. Contohnya, kalau kita udah masuk ke keluarga orang nih, kan kita tahu nih baik buruknya keluarga itu. Pasti ada mungkin beberapa orang mungkin di keluarga itu yang merasa malu karena kita tahu kekurangannya segala macem gitu. Tapi kita bisa ngimbangin nih, ngebalance antara apa namanya, auranya gitu ya. Nah, aku juga bisa lebih terbuka lagi nih, kekuranganku ini loh. Seorang Friendika tuh kekurangan ini, kekurangan keluargaku ini gitu. Jadi balance gitu. Jadi biar dia nggak merasa malu, biar aku juga lebih terbuka. Nah, disitulah kawinnya, mencocokkannya di situ gitu. Jadi apa ya, bisa bener-bener membaur gitu. Jadi love is not enough. Jadi menyayangi, mencintai itu nggak cukup gitu. Tapi itu adalah berdasar yang baik gitu. Nah, nanti seiring berjalan waktu saling terbuka, saling support, saling menolong segala macam. Bahkan menjadi tempat curhat pun itu sudah dilakukan dari saya di Lampung. Di Lampung aku tuh punya keluarga angkat sekitar 120 keluarga angkat. Karena kan aku hidup besar itu kan nggak bareng sama orang tua gitu. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi saling terbuka. Jadi kan kadang, nah itu jadi mistake gitu, ketika kita masuk ke dunia orang, terus orang kita tahu kekurangannya, terus orang tersebut malu, itu kalau kita nggak terbuka, itu bisa jadi kayak gap yang akhirnya nanti menjauh kayak gitu.
gitu. Terus yang ketiga, pertanyaan terakhir nih, karena udah sore ya, gua mau balik gitu kan. Nah, pertanyaan ketiga ini simple dari teman juga, dan ini menurutku sih apa ya, ini pertanyaan yang penting sih, sebenarnya penting. Tadi kan tentang donor darah itu penting, terus tadi mengenai keluarga angkat itu penting, terus ada orang yang nanya tentang performance team gitu. Jadi kan aku tuh udah ditempatkan di beberapa daerah nih, aku tahu banget psikologi sebenarnya, job desk sales team gitu kan. Sebenarnya kalau kepemimpinanku sendiri, kemarin ada yang nanya gimana sih cara nge-treatnya versi Frendika. Ini versiku ya, aku nggak memaksakan versiku ke kalian gitu. Nah, gimana sih cara nge-treatnya? Nah, untuk timku sendiri itu ya, aku tuh nggak mau menganggap mereka itu apa ya, hewan yang bisa dicambuk. Ada yang bisa dicambuk, ada yang mungkin berpikir seperti itu, ada yang bisa dicambuk segala macam suruh lari gitu. Aku enggak, aku benar-benar menganggap mereka adalah manusia yang punya hati, punya rasa, punya masalah gitu. Aku tahu waktu secara finansial mungkin mereka ada masalah, secara keluarga mereka ada masalah, secara percintaan pun ada masalah gitu. Nah, aku pernah dicurhatin salah satu sales gitu, mengenai keluarganya, mengenai percintaannya, mengenai tanggungannya. It's not happy sebenarnya. Buatku tuh sebuah tekanan yang luar biasa. Jadi aku tuh nggak mau ngasih tekanan berlebih di office gitu. Jadi waktu briefing pagi, briefing sore, itu tuh aku nggak push mereka yang berlebih. Cuma aku kasih paham pengertian gitu. Contohnya nih, si A, si B, si C, performance-nya kan itu di ranking dan kekurangannya A, kekurangannya di mana nih, brand mana gitu, pencapaian berapa persen gitu. Nah, untuk mencapai goalsnya itu, menuju goalsnya itu apa yang harus dilakukan, itu harus sharing, kasih paham gitu. Kalau kesalahan tim, aku nyebutin kesalahan tim itu, tapi rata-rata aku PC sih. Nah, kesalahan tim itu kalau mereka tetap melakukannya, itu berdampak apa ke mereka. Nah, itu kasih paham ke mereka. Jadi kasih paham aja gitu. Aku tuh tipe orang yang ngasih paham. Tapi kalau ketika udah nggak bisa ditolerir, oke, gitu, ganti gitu. Tapi aku nggak menganggap mereka apa ya, bukan manusia. Terus apa ya, aku tuh nggak menganggap mereka sebagai apa ya, bawahan gitu. Nggak ada bawahan atasan, semua tuh sama, setara gitu, partner gitu. Nah, toh aku juga tuh keliling loh, aku jangan salah, aku tuh juga keliling, ada strategic location yang harus aku visit segala macem. Nah, itu so very important, karena strategic location itu jantungnya sebenarnya gitu. Nah, apa ya, karena aku tuh tahu ya, ketika aku tuh selalu bermain dengan emosi, kecerdasan emosi yang dimiliki oleh orang-orang itu gitu. Jadi artinya aku harus membangun moodnya mereka untuk dapat goalsnya gitu. Ketika mereka udah sakit hati duluan di pagi hari, mungkin karena atasannya bentak-bentak, mungkin karena atasannya itu sedikit merendahkan di depan umum, atau apapun itu gitu, itu kan akan membuat mood mereka tuh berubah, dan akhirnya nggak totalitas gitu. Servisnya kepada customer juga nggak totalitas. Itu yang membuat ya aku hindari banget. Jadi aku bener-bener pagi itu harus ketawa, harus happy gitu. Itu akan membuat mereka modal yang bagus sebenarnya gitu. Kesalahan-kesalahan mereka di lapangan pasti aku catat gitu. Aku diskusikan dengan mereka gitu, tanpa harus pakai emosi gitu. Nah, selama aku di Banyuwangi sendiri, aku belum pernah sampai marah-marah, sampai gebrak meja, sampai ngomong kasar, ngomong hewan, itu nggak pernah gitu. Di sebelum-sebelum juga di daerah-daerah lain juga nggak pernah gitu. Jadi aku memang belajar dari psikologi orang-orang yang aku temui gitu sih. Oke, mungkin itu aja 3 pertanyaan yang sudah dijawab tentang donor darah, tentang tadi udah tentang tim, terus ada tentang keluarga besar. Mungkin itu aja dari aku. Thank you so much for watching my video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.